Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tado kato yang pantas nan patui keluar dari mulut kita kecuali hanya ucapan puji satu syukur kita atas segala karunia, atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena nikmat Allah yang kita terima tidak bisa terhitung doa. Kalaupun awak mencuba untuk menghitung, tidak akan mampu. Sampai itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu niscaya kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dewa pitih nanado dewa kinile tetong dewa. Lai. Ameh nanado dewa kinile tetong dewa. Lai. Tapi bara biji nasi nanti makan dewa sehari ini tetong dewa. Tetong dewa. Nanado dewa ya bulu matu nanado dewa tetong dewa. Gigi na tangga le tetong. Saya kene ni tetong lagi dia tangga. Kok nanado kini nanumpang ya lah. Jadi memang banyak nikmat Allah Taala. Nanawak terima, nanawak nak akan mampu. Nan sangene nak bisa tetong doa. Berarti kalau nan tak bisa tetong doa, tanggo itu sedih. Jadi masih bisa terhitung. Tapi yang tak terhingga itu yo nak bisa. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu kalau kita syukuri maka akan bertambah nikmat. Jadi kita membaca hadis itu kalau awak bisa mensyukuri apa yang diberikan anan bisa dan awak terima itu adalah mengantarkan awak pada tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi apabila awak menerima sesuatu, wa syukuri alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Sene alhamdulillah. Yang jadi masalah banyak alhamdulillah. Kalau sene langsung alhamdulillah. Nah, kini kan banyak orang bagi bantuan bagi para korban yang terdampak bencana. Kadang-kadang itulah lah dulu kok kepo lah madapi lo kok kehilangan bahas supaya kebesaran jiwa ananado kita syukuri karena itu adalah nikmat yang Allah berikan. Memang berat
ketika banyak orang cenderung itu senang pisang ini menurut ukurannya, tapi dibandingkan hal lain itu lebih banyak. Nah, itulah manusia yang dipotret di dalam hadis tersebut. Semoga kita semuanya dicurahkan rasa bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, curahkanlah, limpahkanlah, cucurkanlah atau rasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Analah wa tarimu, ditarimu dengan tarimu yang sungguh. Kalau ciri-ciri takwa menurut Ali bin Abi Thalib kan wal qanaatu waridhu alal qalil, merasa cukup dan menerima suku aktif dan sedikit. Aku nan banyak orang nan tidak bisa menerima dan sengene aja. Laki-laki cigigi akan cigigi dia namanya. Baralah gadang cigigi itu. Itu nanti kejadian dari si Aus, kan Aus sama Nabi Nuh tuan. Aus tu kan badannya gadang nangkaman nabang batang kayu untuk kapal. Nah, ini minta makanan dari dia, makanan dari Nabi Nuh. Singin yang makanan itu aja. Baca Bismillah. Kalau dibaca Bismillah, kenyang deh. Ayo dibaca Bismillah, makan roti. Badannya kadang jauh lebih tinggi berkambia deh. Sehingga lawi itu di jalannya lawi itu sehingga warna tumi deh. Jadi ini minta kompensasi ya. Minta ongkoi lah untuk menapang batang kayu ke kapal. Awus bin Unung namanya. Minta roti dia roti atau roti. Dia baca Bismillah, kenyang deh. Alhamdulillah. Maka minta Allah Taala menjadikan awal hamba yang syakir. Bisa lewat mensyukuri. Nama nawat terimu itu adalah nan terbaik. Di situ itulah letak keridhaan awak atas semua pemberian Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan dan dicurahkan, disampaikan kepada arwah junjungan kita KTE Banamu Al-Amin, KTE Banamu Muhammad, kemudian diberikan gelar Al-Amin, kemudian diangkat Allah menjadi Rasul. Akhir segala Nabi, imam dek segala Rasul. Tidak boleh Nabi sesudah Nabi Muhammad. Sampai 170 pokoknya sebanyak itu 170 ribu jumlah Nabi. Beliau akhir segala Nabi. Kemudian imam segala Rasul. Rasul itu disebutkan 130 atau kemudian disebut akhir itu dalam Al-Quran namanya 25 Rasul. Beliau menjadi imam itu. Beliau nampak yang bungsu, tapi beliau belum dan kemudian menjadi imam, menjadi pemimpin. Karena kenapa? Wa innaka la'ala khulqin azim. Karena Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia. Sehingga akhlaknya itu tadilah yang mengantarkannya terbaik di antara yang baik. Banyak para rasul kemudian ketika disodorkan siaran barani, dibuat sayembara siaran bisa barani atau masuk lebih hebat atau lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nggak ada nanti kalau dibuat lo namanya pakai open bidding ke cina pegawai. Dibuat lo lelang jabatan. Siapa merasa pantas, siapa merasa terbaik. Berbagai macam aspek. Dicari ada Nabi Adam disodorkan ke Nabi Adam, Nabi nantu sekali, dan pertama nenek kakek dari semua manusia Abul Bashar.
bapaknya manusia, beliau pun merasa track recordnya. Jadi kejujurannya itu pantas tidak kira berada menduduki akhlak itu tadi. Karena ukuran standarnya itu adalah akhlak itu tadi. Akhlak yang hidup dan tumbuh dipraktekkan dalam keseharian. Tentu lakukan meninjau, kalam menyigi, telusuri, rekam jejak. Ternyata Nabi Adam sendiri punya rekam jejak pernah yang namanya melakukan pelanggaran. Karena ada beliau nadonya orang-orang itu loh, kalau dewa pak, orang mana salah dewa itu orang-orang itu bantuan doa, lawan cara nambah ekspos. Kiranya untuk menempatkan yang terbaik di antara yang baik. Jadi Nabi Muhammad secara de facto dan de jure. Secara de jure-nya Allah Ta'ala yang memberikan gelar Habibullah. Dan secara de facto semua rasul-rasul itu diimami oleh Nabi Muhammad. Dan mereka terima Nabi Muhammad sebagai makhluk yang terbaik. Sehingga ketika Siti Hawa mengandungnya, Siti Hawa dia tidak ada merasa sakit. Maka dalam rawi-rawi itu aja hamalatu ummuhu Aminah falam tajid lihamli alaman wala thiqala. Tak ada merasa bari Aminah mengandungnya, tak ada merasa sakit. Ibu-ibu apa pengalamannya? Ketika mengandung anak sakit, iyo, bare, iyo. Aminah tak merasa, tak ada terasa bari, tak ada terasa sakit. Makanya datang para rasul mainihan Aminah. Oh katiko Aminah, oh mengandung Nabi, datanglah para rasul, oh ganti dari Nabi Adam dan tunggu sekali sampai kepada Nabi Isa, penyudah-nyudahi, Jadi mulai dari Nabi Adam dan tua sekali sampai kepada Nabi Isa penyudah-nyudahi itu kan dan ampian terakhir. Mengingat bahwa Aminah mengandung junjungan alam, Rasul yang mulia. Jadi secara de facto diakui oleh para rasul-rasul. Apa yang membuat Nabi Muhammad diterima, diakui, tidak ada keberatan, tidak ada komplain daripada senior-senior terdahulu? Karena kemuliaan akhlaknya. Sehingga misi dari diutusnya Nabi Muhammad, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutusnya aku, kata Nabi Muhammad, targetnya adalah, tujuannya adalah liutammima atau utammima. Li itu bagi bahwa, utamima menyempurnakan, mameloan, konan bengkok di lurihan, konan rusak di beloan, dan setiap kamamilai kurang dan kamalukwa, kok balabihan dikurangi, kok kurang ditambah, atau makarimal akhlak, untuk terwujudnya akhlak yang mulia. Jadi itu tidak ada lain untuk menapian tinggi badan, untuk menapian pangkat tinggi, untuk menjadi yang sombong, dan itu adalah bahas supaya manusia mempunyai akhlak yang mulia. Termasuklah bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam semesta.
Kau kaji gini kan harus banyak mengaji tentang ekoteologi. Ekoteologi. Karena ternyata dari 5 maqasid syariah, tujuan bersyariat, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama, kemudian hifzun nafsi, menjaga nyawa, yang ketiga adalah hifzun nasli, menjaga keturunan, sampai hifzun akli, menjaga akal, dan kelima hifzul mali, menjaga harta. Dari yang kelima itu tadi dilingkup, dikaitkan dengan hifzul bi'ah atau hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Kalau lingkungan elok, aman, haratu aman. Dah dolan tabang-tabang orang nampak di Facebook dia cerita miang tu lah berlenggi-lenggi untuk ada orang di rumah ada ketika sebelum terjadi bencana rumah ada bau tu di luar rumah ibu banjir parkir sampai auto di rumah parkir lah ini jadi itu adalah sebuah gambaran kalau lingkungannya lah rusak nak terjaga harta pun menjadi tak terjaga. Hifzun nasli, kalau lingkungan nak terjaga, keturunan tentu nak terjaga oleh. Ada anak-anak hilang anak ni, ada anak-anak selama hidup anak ni. Tak kasih hukum di kota buku apa viral. Jadi kalau lingkungan nak terawat, nak terjaga, jauh nyawa-nyawa nak terjaga oleh. Yo makanlah, ni dah boleh tu tambah lapian-lapian. Ni dah boleh tu kepuasan keserakahan itu. Boleh dia ditanam, ditabang, kemudian ditanam, diambil sehingga separa luwe. Kalau kini selagi yang muhajir memudahan kebutuhan banyak, tidak memikir ke belakang. Nyonan kalamak denyoje, itulah namanya nafsu adalah nafsu hayawaniyah, nafsu hewan. Nafsu hewannya pun kayak bambu, ada bambu tu, ada beda tangannya, tak kamu beda besar. Sudah beda tangannya lain, yang maksudnya kakinya, ada ujung muncungnya, lihat dua lain. Sehingga nak tahu jualnya kamu macam petang kayu ala celaka dia sedang. Dek aku dek rakus akhirnya nyota jatuh surat. Itulah maka ada akhlak kepada Allah. Jadi dari 5 maqasid syariah ternyata ada letak kunci yaitu menjaga lingkungan, menjaga alam semesta. Jadi sebagai khalifah Allah itu adalah bukan untuk menguasai, tapi adalah untuk pengelola. Ada amanah, ada mandat kekhalifahan dari Allah. Mandat itu tujuannya adalah untuk menjaga. Jaga itu jangka panjang, tidak jangka pendek. Dan untuk inyonya demikian bara triliun, bara miliar manusia setelahnya itu nak dijaga. Tak kecil. Jadi apa nilai dari menjaga kelestarian alam itu membawa dampak positif untuk menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Kan banyak orang yang stres depresi, dan segala macam trauma. Mendengar hujan malah sok tadi agak langsung terkejut sendiri. Begitulah orang yang efek dari sebuah kondisi yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, apa nilainya pesannya di situ? Ternyata tujuan adanya syariat
Itu menjaga yang limo tadi, beragamu awak, beramal awak, itu menjaga diri awak. Dan boleh awak maniayu diri awak. Kemudian menjaga akal, tak boleh merusak akal. Sehingga awak beribadah disuruh Allah Ta'ala, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayo orang beriman, jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Kalau orang mabuk itu mengecek itu dah tahu dia akan ngecek. Dalam mabuk kan, asal kamu baca ayat yang ketika itu asbabun nuzulnya dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hanya tinggal la tu hilang berubah oleh aku menyembah apa yang kamu sembah. Itulah macam tu bau je. Jadi makanya di situ dibutuhkan bagaimana menjaga akal itu juga perlu melalui dari menjaga kelestarian alam. Itu pengantar itu. Kita masuk mengaji awak ini surah Al-A'raf, Al-A'raf Al-An'am. Rasulullah dibuka Al-A'raf jawab Al-Fibole ayat 123 patang ayat 123 itu memang 123 menggambarkan tentang pemimpin orang bandit di setiap kampung harus saja teroris antagonis jopo. Surah Al-An'am 120 sampai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lam. Jadi kalau kaji celeko menurut pendapat ulama. Satu-satunya ayat Al-Quran bertemu dua kata Allah dalam satu kalimat dari semua ayat itu surah Al-An'am ayat 124 itu jelek Quran selesai. Jadi di dalam ayat 124 surah Al-An'am bertemu dua lafaz Rasulullahi Allahu a'lamu. Maka ada para ulama mengatakan di sela-sela dua ayat itu dari dua lafaz Allah berarti awak Rasulullah. Berarti di situ baru awak prakteklah. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Awak minta anak ketujuh, minta sehat ya Allah, kemudian minta keselamatan kampung kami ya Allah, jauh dari mara bahaya, tolak segala bahaya, jauh dari kampung wako dari kemungkaran, dari maksiat yang mengundang bala. Kalau awak tinggal di dekat simpang lintas awak, tasawuf orang kamu kau jauh dari dosa kami, warga kami dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Selama itu kampung kami kau nama baraja tarang taat nambah usaha buat rajo buat tambah rezeki semakin taat beribadah. Awalnya juga adalah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sawarun innallahi wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Shadaqallahul azim. Nah, jadi temuan awak di dalam Al-Quran hanya di dalam surah Al-An'am ayat 124 bertemu bergandengan dua lafaz Allah. Dan pertama pakai wakaf lazim wajib berhenti. Maka di sela-sela berikutnya silahkan awak berdoa. Walaupun di berbagai macam hadis memang nak tasabbuh antara dua lafaz
dibacakan doa mustajab. Kok tampil apa namanya tuh posisi yang mustajab. Kalau di dalam hadis dikatakan salatu da'awatin mustajabatun. Orang kok soal orang yang doanya mustajab itu 3 orangnya. Pertama adalah da'watus shaim, doa orang puasa. Awak kakak puasa lewat. Orang yang puasa itu doa itu mustajab. Hari kami ini adalah puasa ini. Doa orang puasa mustajab. Banyak-banyak doa. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang musafir. Orang dalam perjalanan banyak ini tambah bego selama macamnya. Itu kalau jadi tahu itu banyaknya doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jadi nyoba doa itu mudah. Yang ketiga dan viral itu adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jadi nak boleh awak menganiaya orang dan taniaya itu doanya mustajab. Itu kalau soal tampil ada di Multazam, kemudian di Arafah, kemudian di Raudhah, tampil mustajab. Pokoknya sekali lagi Makkah setiap itu atau mustajab. Tidak bolehlah kemudian untuk menafikan tampil yang mustajab itu kemudian malah larangan menyakiti orang lain itu setan yang misalnya. Itu kan tugas ideolog. Kalau itu pandai-pandai awal, itu adalah seni. Tapi nak perlu berbongkar-bongkar. Kamu kalau ditakdir Allah, malah aku je lah dia kesempatan lah ya wak dirauda, lah ya doa dapat waktu yang berlama-lama. Itu yang penting tu ada jo esinan. Anak menjadi permintaan waktu itulah diketahui Allah Taala. Innaka ta'lamu ma'dzirati wa sarirati. Engkau mengetahui Allah. Anak nadu di dalam pelana kami, di dalam rasio kami. Allah Taala tahu. Al-Mujawab mengambil oleh anak dalam keinginan awak. Allah tahu Allah Taala. Jadi tidak boleh doa salah kaprah seolah-olah justru dalam orang mengaji tasawuf, dalam mengaji tarikat, itu dalam kitab hikam dikatakan terlalu meminta ke Allah Ta'ala dalam artian seolah-olah mendikti Allah Ta'ala dan sampai terjerumus seolah-olah apa keinginan waktu tidak diketahui Allah Ta'ala. Akan kemana kehati-hatian orang tasawuf. Wabilia-bilia. Di ayat 124 surah Al-An'am Allah Ta'ala berfirman wa idza ja'atuhum ayatun, dan apabila sampai kepada mereka, datang kepada mereka, maksudnya adalah ahli Makkah, ayatun, tanda-tanda atas kebenaran Rasulullah SAW. La nampak la Rasulullah batu hari la bagaranggang batu orang banyak. Waktu ketik saja Nabi Muhammad ketika beliau umur 12 tahun kakek diajak dek paman Nabi Abu Talib untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu di daerah-daerah sekitaran Palestina, Mesir, Syria, ada itu Tunisia, yang daerah-daerah situ itu. Jadi negeri Syam itu jauh negeri. Berjalan kaki pergi mengalir. Coba lah bayangkan ini dari Makkah ke Madinah ini saya tak jalan kaki. Dia tu je lah anu penjual. Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Kalau Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Gaza tu didakik Palestina, didakik di Mesir, tapi yang dakiknya itu adalah di Palestina. Lahir di situ. Baraja ayah waktu ketik ayah meninggal. Keluarga kurang mampu, ibu kurang mampu. Bayi kemudian ke Makkah. Bayangkan, bahwa perjalanan kilo. Kemudian di Makkah baraja jo gurunya Uyainah.
Lagu ada boleh tahu, beliau lah hafal kitab Muwatta karya dari Imam Malik bin Anas. Baraja beliau ke Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki itu. Mazhab Maliki itu Imam Malik itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Umur 12 tahun barulah hafal dari kitab Safabalah yang ditulis oleh Imam Malik. Untuk baraja ke Imam Malik, syarah ini hafalin pernah membaca kitab Muwatta. Dan Imam Syafi'i jangan membaca oleh apa di luar kepala. Sedangkan Al-Quran umur 7 tahun lah 40 juz. Awak umur 7 tahun tu saya umur macam ini dia je deh. Mengaji awak badu dia tekban dia dulu lah. Badu dia tekban, badu di bawah bin, badu di depan bun ban. Itu masih itu kaji walanya kok lah Al-Quran lah 30 juz eh. Awak baru kepatang-kepatang kok viral tahfiz tu. Kan baru sekitar tahun 2000-an kok atau kala 2010-an viral tahfiz. Kalau dulu sama Songo lomba tahfiz lah, alun viral benar, alun keren benar. Ini nanda kene nanda beda mai tasalun. Dulu awak nanda beda awak ina jalah tu. Tu tambah lo suri maulat tain. Abulullah kalau berbinas, kalau pedo kalau berbifalak, kalau berbifalak dia tak mau payah. Banyaknya salah-salah. Nah, jadi makanya dari perjalanan beliau itu apa jauh itu. Dari Makkah ke Madinah kaki Nabi Muhammad tak dulu perjalanan. Nah, dalam perjalanan di bawah depannya dekat ayah dan kaki lebih dibawa lah depannya dek Nabi Muhammad Abu Thalib. Memang saya ketik lagi asuh sampai kadang dibela. Ketika dalam perjalanan ibu di Basra, ketemu dengan pendeta Yahudi namanya Buhairah. Buhairah kau membaca kitab ilmuwan lah, ulama dari Yahudi. Dibaca dalam kitab kini kolah waktu bahwa Allah akan utus seorang nabi, seorang rasul. Dicari tandoe ladu tando-tandoe kan Nabi Muhammad. Karena informasinya disebutkan bahwa yang akan menjadi rasul itu yang jadi nabi itu adalah di kalangan orang Arab yang salah mungko dari kalangan Bani Israel, mulai dari Nabi Yakub lah, Yakub kan Israel itu kan Yakub sampai ke keturunannya kan Nabi Yusuf, kemudian beko melalui jalur anak dari Nabi Yakub tadi yang lain, ada Nabi Musa, ayah si Imran, Imran ko jalurnya Lewi, lah kemudian lahir adalah kampai saudara Harun sampai tadi kepada Nabi Daud, jalurnya itu jalurnya Nabi Sulaiman, kemudian Saleh, Zulkifli, Zakaria, Yahya sampai ke Nabi Isa dan seterusnya. Nah, tidak ada tuh di jalur orang Arab. Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail, kosong aja nyata dari Nabi Ismail tidak ada keturunannya dan menjadi rasul. Sampai kepada Nabi Muhammad dari kalangan Arab. Nah, lah datang lah nampak tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad ke orang ahli Makkah boleh. Mereka berkata, lan nu'mina, sekali-kali tidak beriman kami dengannya Muhammad hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai didatangkan puluh semisal yang didatangkan kepada rasul-rasul Allah sebelumnya dari risalah dan wahyu ke kami. Takah malu dulu ada mukjizat-mukjizatnya rasul-rasul sebelumnya. Amanyo tibo di Muhammad ko manyo. Candi alo lah ke kami, nampak dulu lah ke kami. Koyo didatangkan lo wahyu.
Manusia yang mendatangkan wahyu malaikat, mana bentuk malaikat itu? Calianlah. Sementara dalam Islam ada rukun iman, beriman kepada Allah, beriman dulu kepada malaikat dan malaikat gaib. Ini butuh pembuktian. Takahmat Rasul-Rasul Allah sebelumnya ada mukjizat, percaya kami itulah modelnya para ahli Makkah dulu mengejar. Calian kami model mukjizat kekuatannya. Dia berbangga li anna aktsara malan wa aktsaru malan wa akbaru sinar. Kami kok lebih banyak atau kami dan kami lebih tua. Kami pun kan bisa, kenapa tidak kami yang menjadi rasul tu? Jualah kau jual kau Muhammad jadi rasul, kami yang lo jadi rasul. Aku dan pemuka-pemuka Quraisy itu ada namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah kau kecil orang awak ini kau namanya pemuka masyarakat. Ayah dari Khalid bin Walid, orang dari segi usia beliau senior, dari segi harta hidupnya banyak. Tak pula Umayyah bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu adalah induk sambang dari Bilal bin Rabah dan menyiksa Bilal bin Rabah itu dan mengambil Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf. Ini orang kayu kota Padang, banyak budaknya, termasuk salah satu budaknya adalah Bilal bin Rabah. Apa anak kami je, mangko Muhammad ko siapa nalanya sehingga kahtulah model-modelnya orang ahli Makkah dulu melakukan penolakan terhadap Nabi Muhammad. Padahal tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad itu lah nampaklah nyata. Tapi justru mereka tidak menerima. Karena takut tersaingi. Mereka hilang kebesarannya, rendah martabatnya. Itulah umpamanya gambarannya penolakan dari orang ahli Makkah, pemuka-pemuka Makkah. Bahkan ketika Nabi Muhammad mengajak pemuka Makkah itu untuk bergabung masuk Islam, masa kami kasamolo duduk sama budak-budak kami. Kalau kayolo kami masuk Islam tu usia masih budak tu. Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir. Siapa budak-budak kata tu masa duduk lo sama duduk sama samparan tagak sama sepematang le kami. Namun kami tu nak level kami dah. Pecat dari Islam pakai pecat modelnya. Keluarkan dari Islam baru kami masuk. Tapi bawa kami juga bangsa-bangsa itu budak-budak tidak. Dia Nabi Muhammad tidak. Kalau di Islam tidak ada diskriminasi, tidak ada berbeda-beda, tidak ada misah-misahan antara orang dan bapangkit tinggi, antara orang dan kayu, orang dan kadang ada. Karena dari pandang bukan pangkit, bukan ukuran banyak harta, bukan jumlah. Ada di pandang itu adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, jadi mereka komplain itu. Kalau dicari dari banyak harta, kami lebih banyak, berarti kami lebih bermanfaat. Kalau dicari dari usia, kami dah lebih tua. Lah dulu makan garam, dulu makan karak. Kan model-model makan garam, makan karak, makan dulu. Lah itu dari banggaan. Lebih dulu dari segi usia lebih tua. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala. Jadi ada tadi dua lafaz Allah yang berdekatan bagian yang aku. Dan di ayat-ayat yang lain. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Diberikan respon. Allah yang lebih mengetahui sekilo-kilo menjadikan Allah akan risalahnya. Kasia kemudian risalahku akan disampaikan Allah Ta'ala yang mengetahui. Oh bahwa ada Walid bin Mughirah kayo Umayyah bin Khalaf kayo Bapaknya pemuka masyarakat
Oh, nak cocok je tak yang menjadi rasul. Kadang-kadang mereka itu dia peralat dia manfaatkan pangkat itu tadi, jabatan tadi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka Allah mengetahui siapa yang tepat untuk diangkat menjadi rasul. Jadi tidak sekadar orang Yahudi dia ada berkeinginan dong. Kalau kan menjadi rasul berarti itu kan terkemuka, terpandang gue. Kowe ketika lah mulai nampak tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad benar bahwa beliau rasul, maka ada semacam provokasi dari ulama kahdu, kami dah lebih berhak, kami dan dari segi harta banyak bukti. Kalau kini kan banyak orang yang kayaknya pemimpin Tuhan dari Selero, yang kayaknya jadi adogo pembuka adat. Siapa kena kena ialah kayu dia banyak dia secara menjabat si gue pernah kali dah tahu dia dari dulu ada satu tapi tak lain banyak lo lainnya. Semoga lain-lain lo ke sana. Tapi kalau memandang ukuran penilaian untuk menempati diberikan semacam amanah adalah dari segi harta, kemudian dari segi usia, itu tidak akan bertahan lama. Karena biko balik ada binti yang balik kesambung je kayuan. Sebab dunia kini dah tahu jo ada orang kayu melindah kini adu-adu dah terjadi. Langsung saling bombah. Nah oleh karena itu Allah katakan sayusibul ladzina ajramu sagharun. Allah akan sampaikan kepada mereka yang berdosa yaitu yang kehinaan di sisi Allah. Jadi kayu mana pun dia, nah kalau orang Minang kan wajah tak apa. Kalau orang Minang mana nilai, kayu sulang aja lah, kami nak minta. Pakai sulang je lah, kami nak lalu. Artinya, tidak itu yang menjadi ukuran kalau menurut nilai ada awas mana. Tapi kuyu itu kemudian terjadi bila mulai bergeser nilai itu. Maka dalam mencari pasangan itu jodohnya nak soalan cari saja ada soal arah tua, dan soal keturunannya dicari itu adalah nilai agama. Nah, kalau yang kayu bonus, yang gagah bonus, dari keturunan bangsawan bonus, dan utamanya adalah agama itu cara pandang dan diajarkan dek agama apa. Tapi kini kamu cari menantu dan cari juga. Kemudian lebih banyak dari keluarga bangsawan. Kemudian tidak dinilai agama susah. Tapi kalau juga kayu iyo dari bangsawan iyo agama mantap oleh abang keti. Ancaman ada. Tapi nak cukup dan terkatu tak lihat dona tidak. Adona rajin agama rajin kasih itu mana saya. Itu kemudian hitam kalamnya. Tapi nanti nilai yang utama itu dalam agama. Kalau orang agama serius ya, itu dulu dan curah kamu buku Jawa lah. Iku benar orang agama pada dia dulu mati. Kalau tidak dulu itu kan adalah oknum-oknum. Tapi itu kan tak lo menjamin ada orang biasa-biasa ada tapi akhlak mulia, ada pakai gelar-gelar status gitu. Tapi kepribadian yang bagus, kemudian bisa membahagiakan, diragukannya pasangannya. Awal kali diragukan dia lewat sekarang. Nah, alhamdulillah, awal itu menjadi yang istilahnya menjadi tempat pulang deh pasangan awal. Jadi Allah Ta'ala bagi mereka yang berdosa, ya sebenarnya mereka itu adalah hina di sisi Allah Ta'ala. Mungkin tak pandang dari manusia dia karena hal tulis, yang itu sedulu itu sesaat itu. Tapi kalau ada orang tulis itu pandang dari manusia tulis. Tidak. Tapi orang kalau tak pandang dari karena akhlaknya, dari karena kemuliaannya, kealimannya. Mau bantu banyak itu tak kekal akhlak itu terkesan akhlaknya itu. Jadi boleh
manih ku cinta murah ulang elok ayo suku bahagia. Alai wa azabun syadid, dan dia akan mendapatkan siksaan atau azab yang sangat dimakan yang kurun dengan apa yang mereka sudah lakukan di budaya. Itulah akibatnya bagi mereka yang berdosa membuat kesalahan, itu sendiri yang akan menerima konsekuensi dari perbuatan itu tadi. Kecil itulah setiap benda, itulah hebat benda, hero di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang menipu daya mereka sendiri. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Aku tadi kalau mau baca ayat kau boleh, bolehlah diwirid Allah terkadang diijazah dulu bahwa antara nama Allah dengan nama Allah berarti baca kemudian disambung dengan doa dilanjutkan ayat. Jadi dari mulai wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Doa amin tawa. Kemudian lanjutkan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sabarun indallahi wa adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Kau memang di dalam hadis itu memang tidak ada ditemukan pengkhususan itu, tetapi memang itu ayat yang satu-satunya bergandeng lafaz Allah di dalam satu ayat tersebut. Semoga awak diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah musibah yang selalu mengancam daerah awak. Lah dulu keluar BMKG jelek, akan hujan dan jelek. Kini kau kan lagi sedang OMC, operasi merekayasa cuaca. Sehingga kan suasana kan agak berbeda. Angin ada semalam, angin. Itu memang suasana agak pengap. Jadi dalam sebuah operasi supaya ada evakuasi berjalan secara baik. Itulah kira-kira pembahasan awak pagi ini. Semoga kita selalu istiqomah di dalam menjalankan kewajiban awak, termasuk menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, banda-banda kan banda tua lah banyak saru lah banyak lumpur-lumpur. Tentu tidak anu jadi sampai saluran air nak lancar. Dan di kaki lubuk itu bukan kalau dari posisi bandar tadi bisa menampung air berjalan, tapi tambah dari batang kayu, tahalang, kampak, itu segala macam panu, itu dia cari lo jalan yang lain aja kok. Air itu kan pantang dia dia mencari celah, dia empang babelo dek babelo kau di gue lo jalur sendiri. Makoni sosok-sosok rumah-rumah elit. Itulah dari sangko-sangko itu kecewa lama-lamanya. Itu nanti jadi maka tidak bisa awak memastikan diri awak aman. Maka baca surah Al-Quraish, baca surah Al-Quraish surah awak. Li'ila fi Quraish, ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amarahum min khauf. Allah yang memberikan kenyang awak dari rasa lapar. Allah yang memberikan makan awak ketika awak dalam lapar. Adu-adunya datang lagi. Kemudian wa amanahum min khauf. Allah yang memberikan rasa aman kepada awak dari semua ketakutan itu. Jadi kalau kecil teori hierarki Maslow, jadi kebutuhan manusia itu salah satunya adalah kebutuhan rasa aman. Jadi kau dibayang-bayangi dengan keadaan ketakutan, menyandawa kepada Allah. Ya man amana al-khaifi aminni mimma akhafu. Ya Tuhan yang memiliki semua keamanan dan rasa aman, amankan aku, berikan rasa aman kepadaku dari semua yang aku takuti.
Ya man amanal khaifin ab'idni mimma akhafu. Wahai Tuhan yang pemberi rasa aman, jauhkan aku dari segala yang aku takuti. Ya man amanal khaifin salimni mimma akhafu. Atau ini pernah diajar ya Syekh Haji Ali Imran. Selamatkan aku dari segala yang aku takuti. Kan itu yang selalu membayang-bayang di awak. Piti banyak takwi oleh cilo juga. Boma cak takwi orang terjadi lo kebakaran. Baik obat pakai tinggi takwi orang api pakai takak tulang manusia. Maka mintalah kepada Allah Taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.